Nama saya Nabila Amir dengan NIM 24041080. Saya ingin menjelaskan materi tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa, pemrolehan bahasa, dan fonologi dan sintaksis. Sistem lambang bunyi bersifat arbiter digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Yang kedua, parare, alat komunikasi memudahkan interaksi. Yang ketiga, KBBI, sistem lambang bunyi arbiter digunakan oleh masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan identifikasi diri melalui percakapan, tingkah laku, dan sopan santun. Dari Harimurti Kertalaksana, bahasa itu terdiri dari sembunyi-sembunyi seperti suara yang kita ucapkan. Sifatnya arbiter, artinya tidak ada hubungan langsung antara bunyi dan maknanya. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan menunjukkan identitas diri sebagai bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya, parare. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu sarana untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Selanjutnya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem bunyi disusun secara arbiter, disepakati bersama, digunakan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi ekspresif untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan ide. Nomor 3, fungsi direktif untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain. Nomor 4, fungsi interaksional untuk membangun hubungan sosial. Nomor 5, fungsi informatif untuk menyampaikan informatif dan pengetahuan. Nomor 6, fungsi edukatif untuk kegiatan mengajar belajar. Nomor 7, fungsi sosial untuk memelihara hubungan sosial. Ini menjelaskan dari fungsi komunikatif. Jadi bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan kepada orang lain. Yang kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk mengungkapkan perasaan pribadi, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, cinta, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa digunakan untuk atau mengarahkan perilaku orang lain, biasanya dalam bentuk perintah, ajakan, atau permohonan. Yang keempat, fungsi interaksional. Bahasa berperan dalam memelihara dan membangun hubungan sosial. Fungsi edukatif. Bahasa digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru menggunakan bahasa untuk menjelaskan materi kepada siswa, dan siswa menggunakan bahasa untuk bertanya atau menjawab. Yang ketujuh, ada fungsi sosial. Bahasa berfungsi untuk menjalin dalam menjaga hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sifat-sifat bahasa, yang pertama, arbiter, tidak ada hubungan langsung antara bunyi makna. Yang kedua, konvensional, berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, sistematis, memiliki aturan
budaya dan interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, perkembangan identitas nasional. Yang ketiga, alat pendidikan. Yang keempat, alat integrasi nasional. Penjelasan alat komunikasi. Bahasa Indonesia dipakai buat ngobrol, menyampai pikiran, perasaan, atau ide ke orang lain. Yang kedua, mengembang identitas nasional. Bahasa Indonesia jadi ciri khas kita sebagai langsung. Yang ketiga, alat pendidikan. Sekolah atau kampus bahasa Indonesia dipakai untuk menyampaikan ilmu dan keterampilan siswa. Yang keempat, alat integrasi nasional. Karena bahasa punya banyak suku dan bahasa daerah, bahasa Indonesia jadi penghubung supaya tetap bisa bersatu dan saling ngerti meskipun beda latar belakang. Bahasa Indonesia yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, perkembangan identitas nasional. Yang ketiga, alat pendidikan. Yang keempat, alat integrasi nasional. Penjelasan alat komunikasi. Bahasa Indonesia dipakai buat ngobrol, menyampai pikiran, perasaan, atau ide ke orang lain. Yang kedua, mengembang identitas nasional. Bahasa Indonesia jadi ciri khas kita sebagai langsung. Yang ketiga, alat pendidikan. Sekolah atau kampus bahasa Indonesia dipakai untuk menyampaikan ilmu dan keterampilan ke siswa. Yang keempat, alat integrasi nasional. Karena bahasa punya banyak suku dan bahasa daerah, bahasa Indonesia jadi penghubung supaya tetap bisa bersatu dan saling ngerti meskipun beda latar belakangnya. Nah, alat komunikasi antara budaya, antar daerah, dan antar suku bangsa. Yang kedua, alat pemersatuan bahasa. Yang ketiga, alat penyampaian nilai sosial budaya nasional. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang kelima, alat pengembangan kebudayaan. Yang keenam, alat interaksi regional. Yang ketujuh, alat adaptasi sosial. Yang kedelapan, alat kontrol sosial. Yang kesembilan, alat ekspresi diri. Adat istiadat, norma dan tradisi, dan lain-lain. Yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Jadi bahasa nasional digunakan dalam penulisan dan penyebaran ilmu pengetahuan baik di lingkungan pendidikan, himpunan penelitian, hingga masyarakat dapat mengakses dan mengembangkan iptek dengan mudah. Alat pengembangan kebudayaan. Bahasa nasional juga berfungsi sebagai sarana dan menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan karya-karya budaya seperti sastra, musik, film, dan lain-lain. Yang nomor 6, alat
kosakata. Tujuannya memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan memahami bahasa alami, jadi secara alami, terutama pada anak tanpa disadari. Bahasa pertama, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai anak. Kemampuannya terlibat meliputi sintaksis, fonetik, dan kosakata. Jadi bentuk bahasa bisa berupa vokal, lisan, atau manual, bahasa isyarat gitu. Penggunaan bahasa berfungsi untuk mengakali individu dengan kemampuan dan menangkap makna, menghasilkan kalimat, serta menggunakan kata dan struktur bahasa secara tepat. Dengan fungsi ini, manusia dapat memahami dan menyampaikan pikiran, perasaan, serta informasi melalui bahasa. Kedua, tujuan pemerolehan bahasa. Jadi tujuan utamanya adalah agar manusia dapat berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang efektif, serta menerima dan memproses informasi dari orang lain. Ketiga, proses alami pada anak-anak. Pemerolehan bahasa terjadi secara alami dan tidak disadari, terutama pada masa kanak-kanak. Anak-anak mulai memahami dari menggunakan bahasa tanpa harus melalui proses belajar formal. Mereka menyerap bahasa dari lingkungan serta terutama dan interaksi dengan orang tua dan keluarga. Keempat, bahasa pertama atau bahasa ibu. Bahasa pertama yang dikuasai anak tersebut, bahasa itu yaitu yang pertama kali mereka dengar dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini menjadi dasar bagi kemampuan berbahasa selanjutnya. Yang kelima, kemampuan yang terlibat dalam pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa mencakupi berbagai aspek linguistik seperti taktis, struktur atau susunan kalimat dalam bahasa, fonetik, bunyi-bunyi bahasa, dan cara mengucapkannya. Kosakata, kumpulan kata yang dikenal dan digunakan. Ketiga unsur ini membentuk keterampilan bahasa utuh. Yang keenam, bentuk bahasa yang diperoleh. Bahasa yang diperoleh bisa berupa bahasa vokal, bahasa yang diucapkan atau lisan, bahasa manual, bahasa yang disampaikan lewat gerak seperti bahasa isyarat loh. Terus yang ketujuh, manfaat studi penggunaan bahasa untuk linguistik teoritis, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana manusia mempelajarinya. Bahasa Indonesia yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, perkembangan identitas nasional. Yang ketiga, alat pendidikan. Yang keempat, alat integrasi nasional. Bahasan alat komunikasi. Bahasa Indonesia dipakai buat ngobrol, menyampaikan pikiran, perasaan, atau ide ke orang lain. Yang kedua, mengembang identitas nasional. Bahasa Indonesia jadi ciri khas kita sebagai langsung. Yang ketiga, alat pendidikan.
Saya akan menjelaskan asal-usul istilah fonologi. Jadi, istilah fonologi adalah Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Yang kedua, definisi fonologi. Fonologi merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik, ilmu bahasa yang khusus pelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Fokus utamanya adalah bagaimana bunyi tersebut digunakan dalam sistem bahasa tertentu. Yang kedua, objek kajian fonologi. Fonologi memiliki dua objek kajian utama. Yang pertama, fonetik, kata bunyi, mempelajari bunyi bahasa secara fisik dan universal, seperti bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia, organ, artikulasi, bagaimana bunyi tersebut didengar, dan bagaimana sifat akustiknya. Yang kedua, fonemik. Fonemik itu tata fonem, mempelajari bunyi sebagai satuan fungsional dalam suatu bahasa tertentu, yaitu bagaimana bunyi membedakan makna. Contohnya, kata pulau dan baru berbeda arti kalau kata perbedaan fenol P dan B. Ini saya ya. Jadi pengertian mengenai tata bunyi fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Fonem berfungsi untuk membedakan makna kata. Satu fonem bisa memiliki beberapa lafal tergantung posisinya dalam kata atau suku kata. Contohnya, fonem atau T diawali kata seperti topi diucapkan lepas. Fonem atau T diakhiri kata seperti buat diucapkan tidak lepas bibir tetapi tertutup. Jelaskan, alofon adalah varian dari fonem yang tidak menggunakan arti. Perbedaan alofon tergantung pada posisi fonem dalam kata. Contohnya, fonem pertama pada kata makan dan nah terdengar berbeda secara fonetis tidak berarti. Fonem terdiri antara tambah seperti P. Contohnya dalam kata fonem dalam kata lingkungan fonologis tertentu. Keempat, ditulis di antara tanda kurang siku, misalnya P. Contohnya, kasus fonem P dalam bahasa Indonesia. Fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua bentuk apalon. Contoh kasus fonem P dalam bahasa Indonesia. Fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua bentuk apalon. P yang diucapkan dengan lepas aspirated. Yang kedua, P bunyi P yang diucapkan tanpa lepas aspirated atau ditahan. Contohnya, dalam kata padi bunyi P di awal kata diucapkan dengan lepas padi. Dalam kata sabta bunyi P muncul di tengah dan tidak diucapkan dengan lepas sabta. Meskipun cara berbeda, kedua bentuk P dari P
diucapkan bunyi pendek, bunyi panjang. Yang kelima, berdasarkan derajat penyaringan bunyi nyaring, sonoran, bunyi tidak nyaring, non sonoran. Saya akan menjelaskan klasifikasi bunyi. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya arus udara. Jadi mengacu pada bagaimana arus udara dari paru-paru terhambat atau ketika keluar melalui arus suara vokal dan konsonan. Bunyi tidak rintangan di saluran suara udara mengalir bebas, contohnya a, i, u, e, o. Bunyi konsonan ada rintangan di saluran suara seperti lidah, nyentuh, langit-langit, gigi, bibir, dan lain-lain. Contohnya kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus udara, menjelaskan lewat mana udara keluar saat bunyi dihasilkan. Bunyi oral, udara keluar melalui mulut, contohnya p, t, k, a. Bunyi nasal, udara keluar mulai kadang karena langit-langit, lunak, terbuka, contohnya m, n, e, m, m, tegangan arus kuat bunyi diartikulasikan mengacu pada seberapa kuat tekanan atau tegangan saat menghasilkan bunyi. Bunyi tis kuat diucapkan dengan tekanan kuat atau tegang, biasanya lebih keras, contohnya dalam beberapa bahasa PTK. Bunyi remis lemah diucapkan dengan tekanan lemah, contohnya DDG. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan fortis jenis ini tidak terlalu kontras, tapi pentingnya dalam bahasa lain seperti Inggris. Yang nomor 4, berdasarkan lamanya bunyi saat diucapkan, mengacu pada durasi pengucapan bunyi. Bunyi pendek diucapkan pada waktu singkat, contohnya AE biasa. Kelima, berdasarkan derajat penyaringan, mengacu pada beberapa penyaring derajatnya berbeda. Lirik, sonoran, bunyi yang terdengar jelas dan memiliki resonansi, contoh vokal, bunyi nasal seperti m, ne, m,
ejaan praktis yang mencerminkan sistem bunyi suatu bahasa secara efisien. Saya akan menjelaskan gejala fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama, menambahkan fonem. Yang kedua, penghilangan fonem. Yang ketiga, perubahan fonem. Yang keempat, kontraksi. Yang kelima, analogi. Yang keenam, fonem suprasegmental. Menjelaskan pengertian sintaksis. Yang satu, cabang ilmu bahasa. Sintaksis merupakan bagian dari ilmu linguistik. Yang kedua, mempelajari struktur kalimat. Fokus utamanya adalah pada susunan atau struktur kata. Yang ketiga, mengkaji penggabungan kata-kata. Menjelaskan bagaimana kata-kata disusun atau digabungkan. Yang keempat, membentukkan kalimat yang bermakna. Tujuan dari menyusun kata-kata adalah untuk menghasilkan kalimat yang memiliki makna. Ini saya akan menjelaskan unsur-unsur. Yang bagian A, kata unsur dari dalam sintaksis bisa berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Bagian B, parasa. Parasa gabungan kata yang memiliki makna bisa berupa kata benda, kata kerja, dan kata lainnya. Bagian C, kalimat. Kalimat adalah gabungan kata-kata. Kedua, kalimat memiliki makna. Yang ketiga, kalimat memiliki struktur jelas. Jadi, pengertian kata merupakan bahasa terkecil yang memiliki makna, digunakan sebagai unsur dalam membentukkan kalimat sintaksis. Dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti kata benda menyebutkan nama orang, tempat, atau benda lainnya, buku, meja, atau kebun. Kata kerja menunjukkan tindakan atau aktivitas, contoh makan, menulis, berjalan. Kata sifat menjelaskan sifat atau kejadian dari benda, contoh cantik, besar, cepat. Kata lainnya seperti kata keterangan, kata sambung, dan kata depan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian frasa. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna namun tidak sampai membentuk kata utuh. Frasa tidak memiliki predikat, beda dengan klausa. Jenis-jenis frasa diantaranya frasa benda gabungan kata yang berfungsi sebagai benda, contoh rumah besar, buku, perjalanan. Frasa kerja gabungan kata yang berfungsi sebagai kata, contoh sedang belajar. Frasa sifat gabungan kata yang menunjukkan sifat cantik. Frasa lainnya seperti merasa senang, kemudian kalimat dalam kata yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Kata-kata tersebut bisa berupa subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Kalimat yang pertama, kalimat deklaratif, fungsi menyatakan apakah sesuatu. Saya suka mengasihkan. Yang kedua, kalimat interrogatif, fungsi bertanya atau meminta informasi. Contoh, kamu suka makan.
atau siapa yang dikenai tindak. Saya akan menjelaskan pentingnya sintaksis. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menulis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa. Sintaksis membantu memahami struktur kalimat yang benar sehingga seseorang dapat berbicara dan memahami bahasa dengan lebih baik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menulis. Dengan memahami sintaksis, seseorang dapat menyusun